one touch, I could with just one touch, I could feel my body give it. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 ingin menjelaskan perencanaan bisnis. Pengertian perencanaan bisnis. Perencanaan bisnis adalah proses menyusun rencana usaha sebelum dijalankan agar bisnis lebih terarah dan siap menghadapi risiko. Perencanaan bisnis itu penting karena membantu kita punya arah sebelum memulai usaha. Dengan perencanaan kita jadi tahu apa yang harus dijual, ke siapa produk ditujukan, dan bagaimana cara menjalankannya. Contoh, seseorang ingin membuka usaha aksesoris handmade, makanya perlu merencanakan modal, target pasar, dan cara pemasaran terlebih dahulu. Pentingnya perencanaan bisnis. Banyak usaha gagal karena tidak memiliki perencanaan yang matang, sehingga tidak bisa menghadapi perusahaan bisnis. Misalnya seperti usaha makanan yang tidak menghitung biaya produksi bisa mengalami kerugian meskipun penjualannya ramai. Fungsi perencanaan bisnis. Perencanaan bisnis berfungsi sebagai pedoman dalam menjalankan usaha agar tujuan jelas dan terarah. Selain itu, perencanaan bisnis membantu mengurangi risiko kerugian karena sudah ada persiapan dengan baik, serta menjadi alat evaluasi untuk melihat apakah usaha berjalan sesuai rencana. Jenis usaha berdasarkan tingkat risiko. Tingkat risiko usaha dibagi menjadi 3, risiko kecil, sedang, dan tinggi. Tergantung modal, persaingan, dan ketidakpastian pasar. Contoh, risiko kecil, jualan makanan ringan di kampus. Risiko sedang, restoran atau toko pakaian. Dan risiko tinggi, startup teknologi. Pemilihan bidang usaha. Memilih bidang usaha harus disesuaikan dengan minat, kemampuan, dan peluang pasar. Usaha yang sesuai dengan kemampuan akan lebih mudah dijalankan dan bertahan lama. Seperti seseorang yang suka fotografi bisa menjadi fotografer atau membuka foto studio. Selanjutnya, estimasi dalam perencanaan bisnis. Dalam perencanaan bisnis, estimasi digunakan untuk memperkirakan usaha di masa depan. Estimasi ini dapat dilakukan melalui 3 cara. Yang pertama, proyeksi, yang kedua, prediksi, dan yang terakhir, intuisi. Yang dimana dari mereka itu memiliki dasar-dasar yang berbeda. Terus, apa sih proyeksi, prediksi, dan intuisi itu? Ayo kita bahas. Yang pertama, proyeksi. Proyeksi dilakukan berdasarkan data atau pengalaman sebelumnya. Seperti seorang penjual makanan di kampus akan memproyeksi penjualan meningkat saat awal semester karena akan lebih ramai. Yang kedua, prediksi. Prediksi dilakukan dengan melihat kondisi dan tujuan tren. Misalnya, seperti seorang penjual minuman akan meningkatkan produksinya saat musim panas karena akan lebih ramai. Yang terakhir adalah intuisi. Intuisi dilakukan didasarkan pada pengalaman dan kepekaan pelaku usaha terhadap peluang usaha. Contohnya seperti seorang mahasiswa yang menjual aksesoris handmade seperti gantungan kunci, mainan handphone, dan gelang karena merasa tren dan banyak diminati karena estetik dan lucu, meskipun belum memiliki data penjualannya. Selanjutnya adalah rencana pemasaran dan rencana produksi. Rencana pemasaran adalah cara menggunakan produk agar produk tersebut dikenal, diminati, hingga akhirnya dibeli oleh konsumen. Misalnya melalui media sosial, promosi langsung, ataupun promosi melalui teman ke teman. Media sosial seperti WhatsApp, Instagram, Facebook dapat membantu menjangkau pembeli lebih luas dalam waktu yang cepat. Selanjutnya adalah rencana produksi, yaitu menjelaskan proses produksi dimulai dari penyediaan bahan, cara mengolah, hingga menjaga dan memastikan kualitas akhirnya tetap terjaga, serta mengatur jumlah produksi agar sesuai dengan kebutuhan di pasar. Kedua rencana ini sangat penting karena promosi yang baik harus didukung dengan produksi yang siap, sehingga konsumen mendapatkan bahan yang tersedia dan hasil yang berkualitas tinggi.
Studi kelayakan dan kondisi lokal. Studi kelayakan dilakukan untuk menilai apakah usaha layak dijalankan. Dalam hal ini juga perlu memperhatikan kondisi lokal, serta nilai agama, adat, dan budaya setempat usaha makanan di lingkungan tertentu, menyesuaikan menu dengan kebiasaan dan kepercayaan masyarakat sekitar, misalnya seperti di daerah Danau Toba, Rantau Prapat, di sana didominasi oleh orang Batak, maka banyak dari pedagang yang menjual makanan khas mereka, BPK. Terima kasih. Dadah.